Shalom Bapak Ibu yang berada di rumah, dan saya berharap kita boleh berjumpa lewat ibadah online pada malam hari ini, dan kiranya semua berada dalam kesehatan. Dan kita masuk pada minggu ketiga Prapaskah. Untuk itu mari saya undang berdiri untuk menghadap Tuhan. Kita menyanyi dari Gita Bhakti 293, Jikalau Bukan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha tiap orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kita berdoa. Tidak habis-habisnya Tuhan kami menaikkan ungkapan syukur kepadamu karena keberadaan yang Engkau senantiasa ada bersama dengan setiap kami dari hari lepas hari ya Tuhan. Dan kalau pada malam hari ini kami menaikkan mezbah kepadamu ya Tuhan, dalam ibadah rumah tangga ya Tuhan, Engkau kiranya memberikan kemampuan bagi setiap kami, teristimewa buat Ibu Pendeta Dina yang menyampaikan firman pada malam hari ini ya Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, dan tidak kurang satu apapun. Inilah doa serta ungkapan syukur kami. Hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 26. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus dalam pemberitaan firman pada hari ini. Bapa di surga, dalam ibadah keluarga pada malam ini, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan boleh mempersekutukan kami, dan kami hendak disapa melalui kebenaran firman. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua yang hadir dalam rumah kami masing-masing, agar kami boleh memahami dan menerapkan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Kita buka di dalam kitab Esra pasal 8 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Esra pasal 8 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami meredahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara,
dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja, demikian tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silahkan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam pembacaan firman malam hari ini, kitab Esra terkait juga dengan kitab Nehemia berbicara tentang pembangunan secara iman dan pembangunan secara fisik. Dalam pembacaan ini Esra dia seorang ahli kitab. Esra ini dia berpuasa karena memohon perlindungan Tuhan dalam perjalanan panjang umat Israel yang kembali dari pembuangan di Babel. Kalau kita lihat di ayat 21 tadi, perjalanan panjang selama 4 bulan ini tidak mudah, membawa umat 40.000 untuk perjalanan melewati perjalanan panjang tersebut. Mengapa mereka meminta pertolongan Tuhan? Karena mereka lahir di Babel, mereka tidak pandai untuk berperang. Generasi muda, generasi tua dan anak-anak khawatir dalam perjalanan. Ada hambatan dari orang jahat, dari penguasa Babel, Zerubabel yang bisa saja mengejar mereka. Harta benda yang mereka bawa, perak itu cukup banyak, 24,5 ton. Perlengkapan perak dan emas itu 3,75 ton, 8 kilogram uang emas. Dalam perjalanan ini mereka mohon perlindungan Tuhan dengan cara berpuasa, dengan cara berdoa, dengan cara berkomunikasi dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kita lihat dalam ayat 22 dan 23 Bapak Ibu, Esra mengandalkan kuasa Tuhan dalam menuntun umat itu dalam perjalanan mereka. Dan bersaksi dalam situasi kondisi bahwa Allah lebih besar dari segala masalah yang mereka alami. Dalam berpuasa tersebut Allah menjawab permohonan Esra dan umat tersebut. Esra mengandalkan kuasa Tuhan dalam menuntun bangsa itu. Saudara-saudara, dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh yang berpuasa, yang berdoa, yang berkomunikasi dengan Tuhan. Nehemia, sebelum dia membangun tembok Yerusalem, waktu dia dengar ada kerusakan, yang pertama dia lakukan adalah berdoa dan berpuasa. Dia memohon pertolongan daripada Tuhan, dan raja mengizinkan dia untuk kembali membangun tembok Yerusalem yang telah porak-poranda tersebut. Kekuatan Nehemia adalah di dalam doa dan berpuasa. Puasa juga saat anggota keluarga atau umat yang sedang sakit. Puasa juga saat datang bahaya. Dalam kitab Ester, Haman dia menyiapkan tiang gantungan untuk Mordekai, tetapi dia sendiri yang terkena hukuman. Itu karena apa? Karena Ester dan umat saat itu berpuasa selama 3 hari. Saat terancam bencana nasional dalam Hakim-Hakim 20 ayat 26, saat terancam penghakiman dalam Yunus 3 ayat 35, sebelum mengadakan perjalanan Esra, dalam bacaan ini dia mengandalkan kuasa Tuhan dengan berdoa, dengan berpuasa. Saat pengakuan dosa di muka umum,
itu juga diawali dengan puasa. Dalam pertobatan pribadi 1 Raja-Raja 21 ayat 27 sampai dengan ayat 29. Daniel, kekuatan dia adalah juga doa, berpuasa. 1 hari 3 kali dia berdoa. Saat merespon penyataan dari Allah, Daniel pasal 10 ayat 1 sampai 3. Saat penabisan dan pengutusan pelayan, itu dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 3. Saudara-saudara, puasa yang dilakukan, doa yang dilahirkan untuk keluarga, bangsa, dan negara, Tuhan dengar dan Tuhan menjawabnya. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam Minggu Prapaskah ini kita diajak teladan dari Esra. Dalam perjalanan itu kekuatan dia bukan pada duniawi, tapi kekuatan dia adalah doa dan berpuasa. Dan Tuhan menjawab, Tuhan melepaskan, melindungi dalam perjalanan. Tuhan Yesus juga berpuasa selama 40 hari 40 malam. Kita ingat juga Musa, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Mari kita teladani firman ini dengan hidup dalam mengandalkan kuasa Tuhan, serta berkomunikasi dengan Tuhan. Doa bukanlah jalan keluar untuk kita hindari kesulitan. Tetapi dengan berdoa, kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi kesulitan itu karena kita punya Tuhan yang hidup. Doa adalah tindakan iman. Doa adalah nafas hidup. Puasa dalam Alkitab tidak makan, Lukas 4 ayat 2. Puasa juga tidak makan dan tidak minum dalam kitab Ester pasal 4. Puasa juga tidak makan dan tidak melakukan hubungan seks bagi suami istri. Puasa, doa, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan dan apa kehendak Tuhan yang kita harus lakukan, meditasi pribadi. Hati yang terus-menerus berhubungan dengan Tuhan, kita lakukan dengan hati yang tulus dan jujur. Mari Bapak Ibu, motivasi puasa supaya kita ikut kehendak Tuhan, bukan ikut maunya kita. Musa berpuasa, Nehemia berpuasa, Ester berpuasa, Paulus juga berpuasa sebelum dibaptis, Yesus juga berpuasa. Jemaat abad pertama mereka juga berpuasa, sehingga persekutuan, pelayanan, dan kesaksian itu berjalan dengan baik. Itu karena kuasa Tuhan. Tokoh gereja Yohanes Calvin pun dia berpuasa, dan hampir seluruh masyarakat Jenewa saat itu menjalankan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat. Puasa untuk kemuliaan nama Tuhan, doa, puasa untuk kemuliaan nama Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan dalam Minggu Prapaskah untuk kita juga mempunyai waktu untuk berdoa, mempunyai waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, mempunyai waktu berpuasa, mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, dalam Kidung Jemaat 367. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga
ku berikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam ibadah keluarga malam ini, firman Tuhan dalam kitab Esra mengingatkan bagi kami, dalam perjalanan umat selama 4 bulan, umat yang begitu besar 40.000 orang, Tuhan boleh tuntun melalui Esra yang mengandalkan kuasa Tuhan yang mengajak umat untuk berdoa, untuk berpuasa, dan Tuhan menjawab doa daripada umat sehingga bangsa itu boleh tiba dengan selamat di tempat tujuan karena kuasa Allah. Di Minggu Prapaskah ini, kami kembali diingatkan melalui kebenaran firman, untuk kami juga berkomunikasi dengan Tuhan, untuk kami juga mengambil waktu berpuasa, mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan ini. Topang kami Bapa melalui kuasa Roh Kudus, agar kami boleh menerapkan firman Tuhan ini dalam hidup beriman kami setiap hari. Berkati rekan-rekan presbiter, diaken, penatua bersama dengan keluarga, unit misioner pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, PKP, PKB, PKLU, komisi-komisi dalam jemaat. Kami serahkan semua kami dalam pimpinan Tuhan, Inforkom yang bersama-sama dalam pelayanan ini, sehingga pelayanan boleh terjangkau sampai ke rumah-rumah. Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi kami semua dalam pelayanan, dalam kesehatan kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Bapa di surga, berkati keluarga-keluarga dalam jemaat, sektor 1, 2, dan 3, semua orang yang bersama-sama mendengarkan kebenaran firman. Arahkan kami Bapa supaya kami senantiasa hidup, bukan saja mendengarkan berita firman, tapi juga menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Kami mohon hikmat yang bersumber daripada Tuhan bagi para pemimpin-pemimpin kami. Secara khusus saudara-saudara kami yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, kami mohon kuasa kasih kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan bagi mereka semua. Saudara-saudara kami dalam sukacita ulang tahun kelahiran, perkawinan, sembuh dari sakit, berhasil maupun dalam kegagalan, ajarlah kami untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki dalam Kristus Yesus bagi kami. Terima kasih Bapa, lindungi kami bersama umat-Mu, berkati kami dalam kesehatan kami masing-masing, kami serahkan semua kami dalam penjagaan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sumber kehidupan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Seperti kata Alkitab menurut Yakobus 1 ayat 17 yang bunyinya, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Sambil
persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang Magid berdiri, kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban dan darahmu yang engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Mari dipersilakan duduk kembali. Jemaat, marilah berdiri. Kita akhiri ibadah ini dalam Gita Bakti 300. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Mari kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih Bapa atas anugerah Tuhan bagi kami dalam ibadah keluarga pada malam ini. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, berkat yang bersumber dari Allah Bapa persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin.